Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Nuzana, sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya yang bernama Teh Ajeng, lalu ada Teh Dede Restiani, dan Teh Sri Maisin. Di sini kami akan menjelaskan tentang Business Research Method. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini terlampir beberapa poin yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu poin yang pertama itu mengenai mengapa mempelajari riset bisnis. Dan yang kedua, informasi keunggulan yang kompetitif yang akan dijelaskan oleh Teh Ajeng. Penting sekali untuk kita mempelajari riset bisnis ya, terutama dalam konteks perubahan teknologi dan perkembangan internet yang telah mempengaruhi berbagai aspek manajemen organisasi. Integrasi teknologi dan internet telah memaksa organisasi untuk lebih berorientasi pada penggunaan teknologi. Nah, dalam penelitian bisnis, proses perencanaan, perolehan, analisis, dan distribusi data dan informasi berperan sangat penting dalam membimbing keputusan manajerial. Pengukuran ROI dan kebutuhan itu sangat penting ya, supaya kita bisa memahami perilaku pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Ada beberapa faktor yang memotivasi studi riset bisnis ya, seperti informasi yang berlebihan di era internet, konektivitas teknologi, globalisasi aktivitas ekonomi, peningkatan intervensi pemerintah, persaingan bakat analitis, kemajuan komputasi, alat visualisasi, dan integritas data. Nah, dalam lingkungan yang terus berubah, pemahaman riset bisnis ini menjadi kunci ya untuk pengambilan keputusan yang baik. Kemudian ada informasi dan keunggulan kompetitif. Di sini, manajer memanfaatkan berbagai sumber informasi termasuk penelitian bisnis, sistem dukungan keputusan, dan intelijen bisnis untuk membuat keputusan terkait tujuan, strategi, dan taktik organisasi. Tujuan organisasi itu sangat beragam ya, pastinya yaitu untuk meningkatkan penjualan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Sistem dukungan keputusan atau DSS membantu mengolah data transaksi, sementara intelijen bisnis menyediakan informasi tentang tren dan lingkungan kompetitif. Keputusan yang didukung oleh data real time memberi manajer keunggulan strategis. Intelijen bisnis menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang luas, dan data dari DSS atau BIS dapat merangsang pertanyaan tentang kebutuhan penelitian bisnis. Untuk mencapai tujuan organisasi, kita harus mempunyai sebuah strategi, dan biasanya dalam organisasi sering menerapkan lebih dari satu strategi. Penelitian bisnis juga berperan dalam merancang taktik, tindakan spesifik yang mendukung strategi. Penelitian bisnis sangat membantu untuk mengidentifikasi peluang dan masalah, memantau dan memperbaiki strategi, menentukan taktik, dan meningkatkan pemahaman manajemen secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ke poin yang ketiga itu ada hierarki berbasis informasi pembuat keputusan, dan untuk poin yang keempat proses penelitian atau pratinjau yang akan dijelaskan oleh Teh Sri Maisin. Hierarki berbasis informasi pembuat keputusan. Meskipun tidak semua organisasi menggunakan riset bisnis untuk membantu membuat keputusan perencanaan, semakin banyak organisasi yang menggunakan riset bisnis, serta orang-orang sukses juga melakukan penelitian bisnis. Di tingkat teratas, organisasi melihat penelitian sebagai langkah mendasar pertama dalam usaha apapun. Mereka melampaui metodologi yang telah terbukti benar dan menggunakan kombinasi teknik penelitian yang kreatif untuk memperoleh keuntungan, wawasan mendalam untuk membantu pengambilan keputusan mereka yang canggih, beberapa bahkan mengembangkan milik mereka sendiri. Manajer ini dapat ditemukan di perusahaan penelitian, perusahaan jasa, organisasi nirlaba,
dan produk produsen serta distributor jasa. Implementasi dan aktivasi penelitian adalah tahapan penting bagi pengambilan keputusan di tingkat ini. Design Forum, sebuah firma desain arsitektur dan grafis yang mengkhususkan diri dalam desain retail dan positioning untuk perusahaan seperti Lexus, Dunkin Donuts, dan McDonald's adalah perusahaan lain yang beroperasi pada tingkat ini. Pada hierarki tingkat kedua adalah para pengambil keputusan yang secara berkala mengandalkan informasi penelitian mereka, biasanya beralih ke riset bisnis terutama ketika mereka melihat resiko tertentu, strategi atau taktik mereka menjadi terlalu hebat untuk dilanjutkan tanpanya. Mereka sangat bergantung pada metodologi ini. Seringkali, terbukti dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20, survei dan kelompok fokus memilih metodologi sebelum sepenuhnya menilai kesesuaiannya dengan dilema yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan atau kegagalan, dalam mengekstraksi wawasan dari informasi telah dikumpulkan dalam DSS mereka, menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam persaingan. Lalu yang terakhir, tingkat dasar terdiri dari para manajer yang lebih rendah, yang lebih banyak menggunakan naluri atau intuisi pengetahuan penelitian untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Perusahaan-perusahaan ini mungkin memiliki DSS yang canggih atau tidak atau BIS. Perusahaan-perusahaan besar yang menempati tingkatan ini dipengaruhi oleh budaya, organisasi, dan sumber daya. Banyak perusahaan kecil berada pada tingkatan ini bukan karena keengganan untuk menggunakan bisnis penelitian, tetapi didasarkan pada persepsi bahwa penelitian yang lebih formal terlalu mahal untuk dilakukan dan bahwa sumber daya mereka tidak akan mengakomodasi secara pengambilan keputusan ini. Tren 2 dekade terakhir, khususnya teknologi, telah mendorong penelitian metodologi pengumpulan dan penyebaran data, memungkinkan terjadinya manajer yang tidak melakukan persiapan untuk memajukan hierarki akan mengalami kerugian kompetitif yang parah. Proses penelitian pratinjau. Penulis biasanya memperlakukan studi penelitian sebagai suatu proses berurutan yang melibatkan beberapa langkah yang didefinisikan dengan jelas. Beberapa langkah dimulai secara tidak berurutan, ada yang dilakukan secara bersamaan, dan ada pula yang dihilangkan. Meskipun variasi ini, gagasan tentang urutan berguna untuk mengembangkan suatu proyek dan untuk mempertahankan proyek tersebut teratur saat terungkap. Peristiwa penting bisa jadi adalah pengenalan teknologi baru oleh pesaing yang akan merevolusi masa. Peristiwa seperti itu menyebabkan para manajer mempertimbangkan kembali keputusan mereka, tujuan atau sasaran, mendefinisikan masalah untuk solusi, atau mengembangkan strategi dan teknik untuk solusi mereka telah mengidentifikasi. Poin selanjutnya mengenai apa itu riset yang baik dan sekilas 4 studi penelitian yang akan dijelaskan oleh Teh Dede Restiani. Apa itu penelitian yang baik? Penelitian yang baik menghasilkan data yang dapat dilakukan secara profesional, yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, penelitian yang buruk dilakukan secara sembarangan, sehingga menghasilkan data yang tidak dapat digunakan manajer. Selanjutnya yaitu ada 4 contoh studi penelitian. Bagaimana cara pelaksanaannya, apa yang bisa dilakukannya, apa yang seharusnya tidak dilakukan. Contohnya yaitu mainan klasik. Kita bekerja untuk Classic Toys, sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi produsen mainan. Yang kedua yaitu gambar medis. Kita adalah manajer bisnis untuk memanage kelompok besar dokter yang berspesialisasi dalam diagnostik pencitraan atau nuklir, tomografi, dan ultrasonografi. Terus selanjutnya yaitu
Produsen cat mengalami kesulitan mempertahankan keuntungan pemiliknya. Percaya penemuan manajemen sejarah adalah di area lemah dalam operasi perusahaan. Yang keempat yaitu perguruan tinggi York. Kita bekerja untuk asosialisasi alumni York College. Mereka berkeinginan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan para alumninya yang sudah lanjut usia. Nah, dari 4 studi tersebut, keempat penelitian tersebut memenuhi syarat sebagai penelitian terapan dan dapat diklasifikasikan menjadi pelaporan, deskriptif, penjelasan, atau prediktif. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari ucapan kami yang disampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.